Nanti kalau harus diambil Iya iya. Harus apa enggak? Ini apa? Kasih administrasi apa apa? Ahmad Dahlan berkaitan dengan metode belajar. Dulu orang pakai sapu itu konon ya, ala barat itu haram. Sekarang semuanya pakai celana. Kalau tidak ada unsur maksiat dan tidak ada unsur mendorong pada semangat berjuang, maka hukumnya makruh. Hanya untuk main-main biasa saja itu hukumnya makruh. Itu yang disebutkan dalam himpunan Pusat Tarjih halaman 282 jilid pertama. Nah, saya kira itu untuk menambah wawasan kita bersama berkaitan dengan pemikiran. Ada kemajuan yang signifikan sesuai dengan kemajuan fisik persyaratan kita di cabang Selangor. Berkenaan dengan yang akan dibahas pada malam hari ini, saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa PP Muhammadiyah lagi menggencarkan yang namanya 3J. J yang pertama itu jamaah, J yang kedua jamiah, J yang ketiga jariah. Apa yang akan dibahas pada malam hari ini saya kira sangat berkait erat dengan 3J ini. Insya Allah di Muhammadiyah ini masalah gerakan jamaah khususnya sholat, tapi syaratnya Pak harus dulu bayar tanah PKN, karena saya sudah menanyakan karena itu tanah sitaan negara dari perusahaan Korea bulu mangga itu bangkrut, semua aset perusahaan Korea itu disita negara termasuk pekan hotel itu 20 sampai. Awalnya minta 1,4, artinya 70 juta satu sandanya. Akhirnya di 500 juta 20 sampai. Berarti berapa? 25 juta per sampai. PCM dan pondok saham baru beli sebenarnya itu satu sandanya 67. Rekan saya kemudian PLT baru dibayar sama secara semua yang berbahagia. Pertama adalah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di aula pondok kampus 3 Kalangkok untuk yang kedua kali pengurus sedang Asia berkumpul di tempat ini yang kedua. Yang pertama dulu waktu acara Baitul Arqam, bagi yang hadir berarti ini kepada Sanjat atau kepada Muhammadiyah, sehingga kebetulan lokasi bangunan itu persis bersebelahan dengan tanah yang akan dibangun klinik.
Pertama, berdasarkan kunjungan dari MPK Udara pada beberapa bulan yang lalu, saya ketemu dengan Dr. Oling dari Walbono dan Dr. Amar dari Dinas Kesehatan memberikan saran kepada Cabang bahwa sebaiknya sebelum klinik jadi dibangun itu sebaiknya diadakan atau dipersiapkan tempat praktek dokter mandiri. Jangan menunggu klinik jadi baru langsung mencari dokter, pemenuhan salurannya terlalu berat biaya operasionalnya menurut dokter Oling dan dokter Tanggar. Sehingga kami rapat dengan MPKU beberapa kali melaporkan tentang konsumennya, memutuskan Cabang itu akan mempersiapkan tempat rumah praktek dokter mandiri di bangunan yang bapak dari hasil bangunan yang ada di atas. Tadinya saya sudah yang sedang lagi sedang kita kerjakan cepat-cepat dan lagi sedang di dalam majelis kesehatan. Monggo ada yang bisa menyampaikan apa koordinatornya apa majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jajarannya, kemudian ketua majelis dan anggota yang dihormati, alhamdulillah kami akan melaporkan. Laporannya sudah saya tulis, sudah saya share di beberapa grup. Pertama grup pengurus saya, kemudian dari PCM, ya ketika MPKU. Ada 8 poin, saya baca nanti ada laporan dari per poin. Pertama, untuk saya laporkan, itu kita menerima wakaf, kemudian Mas Danomi langsung bergerak cepat. Waktu komunikasi tapi langsung tanggap bergerak cepat sehingga beliau langsung mengiyakan tempat itu dibersihkan dan sebagainya. Kemudian kita koordinasi. Kita juga mulai membentuk kepanitiaan. Sebelum ada kepanitiaan sudah dibentuk seksi penanganan dana yang sampai saat ini belum berjalan efektif. Tapi untuk mendukung semua kegiatan yang saya laporkan, ini perlu benar-benar mulai bekerja. Yang pertama untuk tempat praktik dokter itu nanti yang bertanggung jawab adalah Mas Kamami dan Mas Kafian, nanti bisa melaporkan apa yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, penyiapan jaringan PDAM dan jaringan PLN. Untuk PDAM kita sudah daftar, nanti disampaikan juga oleh Mas Rofik. Termasuk PLN, alhamdulillah untuk meteran. Yang kemarin memang sudah layak untuk kedepannya bisa membuat rumah sakit. Ya, kita punya cita-cita besar. Semoga periode ya jangka panjang tentunya ya 5 tahun targetan kita kalau bisa sudah punya rumah sakit. Jadi alhamdulillah kemarin ada rezeki lagi. 5 tahun. Jadi kemarin ada rezeki yang tidak disangka di dalam tanah wakaf yang kita juga tadinya gini nanti bisa berdiri nggak ya, dengan adanya wakaf tersebut kita tambah semangat kemarin. Nah, jadi sesudah saya konsul ke dinas kesehatan, nanti kedepannya bikin rumah sakit saja. Ya, kemarin juga setelah ditanyakan kenapa kok cuma praktek dokter saja, kenapa nggak langsung klinik saja? Yang rencananya sebenarnya adalah klinik.
saya bikin PPT sedikit tadi pagi di sela-sela aktivitas ngajar. Jadi sesuai dengan rencana awal, sebenarnya kita akan membangun klinik PKU Muhammadiyah di Zanjan. Ini sebenarnya juga untuk penamaan belum fix, belum pasti apakah nanti mau ada tambahan atau tidak. Cuma kemarin kita dari tim kita memberi nama nanti adalah klinik PKU Muhammadiyah Zanjan, seperti itu ya. Jadi untuk tempatnya kemarin kita sudah sepakati ada di Farmasiti ya, tentunya itu yang nanti kita jadikan dasar dalam perizinan. Oke, ini sebenarnya saya yang merancang ya, cuma nanti ditambahi saja karena kita memang kemarin belum ada rapat yang sebenarnya, jadi ada beberapa yang saya adopsi dari klinik maupun rumah sakit Muhammadiyah yang sudah jadi ya. Jadi insya Allah motonya beribadah dan beramal penuh empati dalam pelayanan kesehatan yang paripurna. Untuk visi misinya, visi kita tentunya dalam nanti yang mendirikan sebuah klinik ini adalah sesuatu yang wajib yang punya tujuannya. Untuk visinya menjadikan klinik yang Islami ya, kekeluargaan dan profesional. Terus untuk misinya nanti menjadikan klinik PKU Muhammadiyah Zanjan sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi seluruh kalangan masyarakat. Jadi insya Allah Muhammadiyah ini kan menaungi untuk semuanya gitu. Jadi bukan hanya khususnya memang nanti adalah warga Muhammadiyah, tapi kita tetap memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat sekitar ya. Terus yang kedua adalah menjadikan klinik PKU Muhammadiyah sebagai sarana optimalisasi pemberdayaan sumber daya organisasi dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan kesehatan prima bagi warga masyarakat secara umum dan bagi warga Muhammadiyah secara khusus. Terus yang keempat, menjadikan klinik PKU Muhammadiyah sebagai sarana penjawaan dakwah ya. Jadi ini memang, jadi jangan sampai dilupakan bahwa ini ada unsur dakwahnya. Jadi insya Allah kita bukan hanya nanti ada nirlabanya yang memang mau nggak mau nanti ada unsur fiskal, ada keuntungan yang nanti kita dapatkan sebagai sumber daya keuangan bagi PCM Muhammadiyah terutama yang Cilongok. Tidak mesti kita mencari uang dan mencari juga mungkin donasi dalam bentuk tenaga. Yang jelas kita warga kita kerahkan untuk bisa pembongkaran ataupun yang memang kondisinya di sana memang cukup bagus itu seperti itu, barang bersih dan sebagainya. Yang jelas saya cuma mau mengutarakan mengenai perencanaan. Saya kemarin Pak Wahyu bilang bagaimana supaya dihitung kira-kira anggaran kebutuhan yang dialokasikan. Ada dua analisa. Analisa pertama adalah bangunan itu di total seluruhnya, renovasi bangunan dari yang sudah ada di atas itu full. Nah, kemarin dengan full tanpa ditinggikan sedikit, sekitar 60 cm untuk temboknya. Kemarin saya hitung tadi 75 juta untuk total alokasi renovasi pertama total. Tapi untuk alokasi yang kedua juga berbeda sedikit, sekitar 69 juta. Hanya saja tetap ada kanopi di depan, jadi bangunannya luasnya sama, tapi ada kanopi berjalan yang di depan. Seolah-olah bahwa itu tempat parkir atau tempat garasi. Jadi nilai yang tadinya akan berkurang, tapi di kanopi berjalannya ada di depan. Itu seperti itu, akhirnya ketemunya hampir mirip dengan renovasi total. Cuma luasnya hampir sama. Klinik ataupun nanti arahnya rumah sakit PKU Muhammadiyah Zanjan gitu ya Pak Pemimpin. Bismillah, semoga 5 tahun lagi terwujud. Amin. Supaya kita kompak. Ini Rp1.000 per bulan kali jumlah siswa kali 4 tahun. Kemudian siswa SDNI juga sama Rp1.000
siswa SMP Muhammadiyah 1.500, kemudian santri Zamzam waktu itu masih dengan nominal 10.000. Kemarin ada rembukan lagi di tingkat pengurus itu menjadi 5.000 Pak. 3.000 apa 3.000? 3.000 ya? Ya 3.000 rupiah untuk santri saja dari SMP dan SMA. Tinggal nanti kalkulasinya untuk